Oke. Eh, apa? Siapa yang sudah membaca ini? Siapa yang sudah membaca dari awal sampai ke part terakhir? Ada yang sudah baca? Tasya? Atau baru lihat, baru download? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Siapa nih? Tiara, Nadia, ada dua Nadia ya? Oh, enggak. Nova, Ulfa, Lian, Yosa nih. Yosa kan kemarin mau buat PKM, apa ya? Yosa, Nadia, satu lagi itu ya, Nova ya, yang mau buat, ya kan? Mana Yosanya? Oke, ya. Jadi ketika kita bicara geovisualization ya, sebetulnya pada saat saya presentasi mengenai kawasan Geopark Rano, itu kan kita membuat model 3D, misalkan ini ada satu lagi nih, membuat model 3D. Ini berpindah nggak sih? Berpindah ya, ini kan ada dua ya, chapter 16 sama chapter 13 ya. Oke, ini membuat model 3D, jadi kalau kita, oke, saya besarin ya. Oke, ini sedikit saya bahas teorinya. Kalau kita menjelaskan tentang apa itu geovisualization, artinya saya membayangkan pemetaan yang kalian buat selama ini kan datang, deskriptif, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau memang itu jadi menarik, sebetulnya kita bisa buat dalam web base ya. Kakak kelas Anda, Amsal, itu dengan Pak Tip, dengan menggunakan OpenStreet ya, OpenStreetMap itu salah satu yang open source ya. Kita bisa buat semacam perjalanan di dalam ataupun misalkan mengembangkan sesuatu lah. Ya. Nah, karena itu saya lebih sering mengajak kalian membuat video, misalkan nanti di tugas dari nilai dari video yang kita buat. Ya. Jadi kalian nanti buat video 2 menit menjelaskan mengenai visualisasi ya. Visualisasi tentu saja kan kalian tidak ataupun belum pernah datang ke lokasi gua tadi ya, tetapi dengan teknologi sekarang misalnya, dengan katakanlah kalau menggunakan Google Street ya, Google Street kan juga bisa dapat kondisi-kondisi yang dari situ. Oke ya. Jadi ketika kita bicara geovisualization, sebetulnya kita lebih banyak bicara bagaimana tools yang kita punya ya. Jadi misalnya saya ditanya apakah kita untuk bukti mapping ya, seperti apa? Sekarang dengan HP sendiri kan dengan menginstal satu aplikasi, ada yang tahu aplikasinya? Nah ini kan pertanyaannya nih, kita sekarang mau diskusi di pertanyaan nih. Oke, ini pertanyaan yang pertama. Dari kalau kalian sudah baca atau kalian sudah dengar, atau kalian sudah pernah tahu ya, apa sih software atau tools yang bisa digunakan untuk membuat visualisasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah download? Ini pertanyaan pertama ya. Apakah pernah tahu ya satu aplikasi yang kita bisa kita gunakan untuk melihat sesuatu daerah misalnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu tools? Jadi oke. Siapa yang pakai, coba buka Google Map. Coba kita buka Google Map. Ya, kita coba buka Google Map.
Udah buka Google Maps. Katakanlah kalian mau pergi ke satu tempat ya. Ini saya ambil sebentar. Ini saya ambil contoh Wayang Windu ya, Wayang Windu Park ya, yang sekarang sedang dikembangkan oleh teman-teman Star Energy ya. Jadi kita akan pergi ke tempat ini ya, dari Kecamatan Pangalengan. Nah ini kan sekarang dengan teknologi Street View-nya Google, ini kita bisa melihat ya. Nah ini yang saya sampaikan tadi sebagai satu proses geovisualization. Jadi kalau dulu ya tentu saja kalau mapping itu kan di sungai ya, Google ini kan hanya berangkat di jalan ya. Dia hanya berangkat di jalan, beberapa jalan di Bandung ini telah dibuat seperti ini. Jadi kalau kita mau ke sana itu, dan ini kan ada tanggalnya juga ya, Street View November 2021 di bagian sini. Ya, ini sebetulnya part dari geovisualization ya. Jadi geovisualisasi kan memang datang dari pendekatan kartografi ataupun peta-peta, dan kita kembali ke sini, di mana posisi kita, apakah betul atau tidak, kita akan menuju ke titik. Nah ini misalkan ya, ini kita melihat satu daerah, ini benar ya, maju ya, satu kawasan ya, terus kita lihat ya, jadi ujungnya yang mau kita lihat kan sebetulnya di sini, Wayang Windu ya. Ini kita benar jalannya. Oh betul, kita masih bisa jalan ya. Nah, sampai nanti kita, oke, ini udah menuju ke apa? Ke Wayang Windu Park ya, Wayang Windu. Mereka memang belum menyebutkan sebagai geopark, tapi karena ini merupakan daerah kawah ya. Dan kalau kita kembali, kita mulai tempat ini, tempat Wayang Windu sendiri. Nah, ini kan sekarang kan trennya tuh akan seperti ini ya. Ini tempatnya Sky Park, kemudian kita melihat di sebelah sini, saya tidak lihatin ya. Ini. Ya. Oke, dan poin saya begini, kalau kita mau melihat konsep tersebut ya, misalkan kalian belum ke sana, itu kita sekarang sudah bisa. Oke, kita coba buka Gua Harimau ya. Gua Harimau Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang pernah datang ke sana, kemudian dia berfoto ya. Karena sekarang kecenderungan orang itu kan kalau ke sesuatu ya, ini Google menggunakan ini, dan di aplikasi Google sendiri itu memungkinkan ya kita untuk mengupload, kemudian untuk memberikan foto ya, meskipun kadang-kadang tidak nyambung. Ini foto judulnya Gua Harimau tapi orangnya entah di mana kira-kira kan. Dan ini view-nya kapan terakhir ya, ini juga ada. Atau kita coba cari lagi, kita back dulu. Kali dulu. Nggak mau ya, bentar. Oke, ya. Jadi itu yang jadi produk dari geovisual itu kira-kira seperti itu, lah ya. Sekarang software apa yang dibangun, yang kita coba diskusikan, kita coba tanyakan ya, coba misalkan ya, apakah kalian pernah
Bentar, saya buka dulu ya. Nah, ini memang saya sengaja tidak menyiapkan PPT ya, biar tadinya biar kalian tuh pada ngomong ya, biasanya kan pada diam. Oke. Dari gambaran tadi ya, dari penjelasan tadi, ada yang pernah melihat itu? Oke, saya mau lihat apa misalkan? Coba sekarang kalian buka Google Map, semua masing-masing kita buka Google Map ya. Dan karena kita melihat ini, identify and describe the major driver move geofence as main as dancing data. Ya. Jadi kalau kita mau berangkat ke satu tempat, ke satu poin tadi, ya, kemudian kita lihat, ya katakanlah mana rombongannya ini rombongan Yosa yang mau lihat apa mana Yosa biasanya, tapi nggak ngomong-ngomong Yosanya nih. Iya, Pak. Ya, kemarin kan kamu mau buat Palembang ya? Ya, Iya, siapa aja? benar, Pak. Oke. Nah, tadi ya aplikasi yang kita gunakan sebagai geovisualan itu ada dua. Saya juga saya udah gunakan street map ya, tetapi saya nggak tahu nih kenapa masih belum bisa digunakan ya. Oh, ini hilang juga ya. Oke, kalian Yosa kan mau mengevaluasi Palembang ya, mau mengevaluasi Palembang tentang kawasan wisata ya, kawasan dari Palembang. Nah, sebelum kamu melakukan itu kan, at least kamu sudah bisa melihat dulu sebetulnya orang tuh sudah mengerjakan apa gitu poinnya. Jadi jangan sampai apa yang kita kerjakan itu memang sudah dikerjakan oleh orang lain kira-kira itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan si Google sendiri kan updating-nya itu saya tidak sama ya. Seperti tadi saya contohkan pengalaman itu 2021. Terus misalkan sekarang ada pengembangan kawasan wisata baru misalkan. Kalau di Sumedang tuh dekat rumahnya Arif kan Pemprov Jabar sedang bangun Tugu Kujang Kembar. Nah itu kalau dibuka di Google Street-nya itu pasti mungkin belum ada ya. Nah poin seperti itulah yang kemudian satu peluang ya untuk mengekspor poin itu gitu ya. Jadi apakah nanti si geovisual itu bisa menjadi tugas akhir misalkan ya? Saya kira bisa dan itu memang ada beberapa rujukan. Jadi kalau kita lihat di rujukan sekarang terbaru, misalkan kalau kalian buka di CN Direct, itu cukup banyak juga geovisualization yang itu dikembangkan oleh teman-teman di geologi. Jadi tentu saja bukan jalan tadi ya kalian buat geovisualization tentang apa namanya kawah wayang ya, ataupun saya nggak tahu Yose Pak Rose di Lewiliang mungkin Gunung Gede Pangrango ya, di situ kan ada beberapa energi juga punya sumur yang di situ ya, bukan itu ya, tetapi membuat model 3D dari geothermal. Nah, itu kan kemudian menjadi poin-poin menarik, kemudian seperti apa kayak gitu. Oke. Yang pertanyaan pertama kan itu siapa yang pernah mencoba atau sekarang ketika kalian buka Google Street ya, ini Hafid udah ketemu daerah. Kamu mau kemana nih lihat? Oke, kita dulu aja. Kamu mau lihat mana nih? Kalau saya lihat-lihat daerah tempat mapnya, Pak. Oke, bentar, saya izinkan dulu untuk share screen. Oke, coba share screen apa yang sedang kamu lihat sekarang. Baik, Pak. Rumah makan Padang Ciboleger. Oh, kamu di Jawa Barat ya? Di Banten, Pak. Louis Damar, Pak. Oh, di Damar. Oke. Nah, kalau kamu klik keluar nggak peta jalannya itu? Keluar, Pak. Nah, oke kan? Nah, ini kan, ini jalannya.
poin-poin seperti ini yang saya sampaikan ya. Ini kan sebetulnya ini kamu ke pasar ya. Di tempat ini Pak, wisatanya Desa Baduy Pak. Oh, Desa Baduy, oke. Iya Pak. Toko Haji Emod. Oke. Nah, ini kan yang kamu lihat kan apa namanya, pemukimannya ya. Nah, sekarang ketika misalkan kamu ingin bicara di sisi geomorfologi, kamu ingin melihat perbukitan dan seterusnya, coba bisa dapat nggak? Oke, jadi yang lain coba dicari ya. Kalian misalkan ambil lokasi pemetaan kalian, kemudian kalian ingin melihat geomorfologi ya. Berarti kan memang Google ini kan kameranya itu 360 derajat ya. Coba cari di satu tempat siapa yang nggak di pasar, siapa nih? Coba di Jalan Ciboleger misalkan, yang ada sawah misalkan. Klik aja di mana bebas itu. Cuma jangan di kayak tadi ya. Iya Pak. Nah, ini kan nggak dapat ya, nggak dapat. Nah ini cukup. Kalian juga kan kalau ke sana kalian sini kemarin kan melihat morfologi ya. Oke. Ini memang. Nah ini coba lihat lagi. Coba lihat-lihat yang kamu bisa mendapatkan poin ya, mendapatkan titik di mana bisa melihat kondisi suatu morfologi kira-kira gitu. Nah, poin ini kan biasanya kalian, Pak, saya mau survei pendahuluan misalkan ya untuk mencari lokasi pemetaan, ini bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan ya untuk melihat kamu di mana nih. Coba klik aja di mana bebas. Biar bisa melihat satu kondisi ya. Satu kondisi yang bisa dilihat secara keseluruhan. Oke, ini jalan jelek kan? Nah, oke ya. Oke, siapa yang sudah menemukan apa? Ini adalah produk yang dihasilkan ya. Yang saya maksudkan itu adalah kalian, misalkan Yosa tadi ya ingin membuat suatu pengembangan geowisata ya. Ini sekarang sudah bisa kita lakukan. Oke, siapa? Hafid, cari yang kamu di situ bisa mendapatkan penampakan morfologi dan pemetaan kamu. Ya, sambil nunggu. Rosa udah ketemu, Ros? Baik, Pak. Karena yang Jawa ini biasanya lebih bagus kameranya, lebih baru lagi. Saya coba, tapi bukan di daerah saya, Pak, di daerah Nadia. Nadia yang di Bayah juga? Dia di Bogor juga, tapi di sebelah kanan, Pak, di Babakan Madang. Babakan Madang, oke. Nadia mana? Ada Nadia? Nadia saya, Pak. Oh, Nadia yang pakai Y ya, bukan yang pakai I. Ya. Ada yang. Kalau di sini langsung kelihatan benar. Oke, ini kamu pakai Google Earth Pro ya? Oke. Iya. Nah, ini kan nemu singkapan ya? Iya. Oke. Ya. Ini foto Dari ini Street View tanggal berapa ini? Tahun berapa? 2021. 2021. Oke. KTP Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Nah, kan ya ini contoh geovisualization ya. Artinya dengan kondisi kalian yang sudah bisa mendapatkan informasi sebelum ke lapangan, tentu akan lebih percepatan proses pemetaan ini kan diharapkan lebih cepat lagi ya. Kalau dulu kan harus selalu dilihat ya misalkan. Oke.
coba dilihat dari tadi kan mencoba ya jalan-jalan gitu ya. Misalkan menemukan foto kelongsoran misalkan. Ya. Oke. Jadi nah coba yang lain lagi ini siapa? Apalagi yang kamu amati dari geovisual. Jadi ini menggunakan Google Earth Pro ya. Ada yang menggunakan OpenStreet? Oke, Exit Street View ya. Kalau Exit Street View, Google Earth. Oke. Tadi Google Earth, siapa namanya? Nadia Anissa Azhara. Ada satu lagi Nadia apa ya? Yang di rombongannya Gilang, terus siapa? Nadia Agustin, Pak. Iya kan, Gilang, Rena, terus siapa lagi? Nadia kan? Ya. Oke. Siapa yang menggunakan OpenStreet? Kita menggunakan software dulu ya. Dari software yang digunakan tadi ada yang menggunakan Google Earth, ada yang menggunakan Google Map ya. Tadi Hafid menggunakan Google Map. Nah, dari situ menurut satu lagi OpenStreet. Ada coba buka di OpenStreet. Ada sudah pernah buka OpenStreet? Belum. Di paper tersebut ya, di paper yang Nah, oke. Jadi coba kita lihat ya. Ini kan kuliah saya itu yang saya bahas itu adalah tentang ini. Introduction, Use, User, Message, and Media. Ini kita diskusikan ya. Jadi ya. Good age, ya, predict age, evidence dan seterusnya. Ini salah satunya different cartography map projection. Tadi kalau kita lihat ya, peta yang digunakan Google Earth Pro sama Google Map kan berbeda ya. Jadi kalau Google Earth memang dari tampakan permukaan ya, dari atasnya dulu. Kalau Google Map kan lebih kepada arahnya ya. Nah ini kan, nah ini contohnya nih. Describe OpenStreetMap project ya. Ini yang sekarang banyak digunakan. Saya juga kurang mengikuti ya kenapa OpenStreet saat ini juga menjadi populer ya, selain Google Earth, Google Map ya. Bahkan kan kalau sebelum-sebelumnya kalau untuk kalian menggunakan untuk perjalanan ya, untuk perjalanan misalkan menggunakan Waze ya. Waze itu lebih kalau saya nggak tahu kalian pernah menggunakan Waze. Jadi kalau antara Waze dengan Google Map ya, kan kalau di HP kan sekarang kalian ada bisa menggunakan ya install aja Waze atau Google Map. Google Map itu kadang-kadang mengarahkan. Nah, ini kan kita bicara bagian pertama. User, message, and media ya. Google Map itu ketika kita mengadakan arah, dia akan mencari terdekat. Dan Google Map itu kelemahannya misalkan tidak menilai apakah jalan tersebut bisa dilalui mobil atau tidak. Kayak seperti itu. Makanya kadang-kadang sering mendengar bahwa dia untuk satu daerah menggunakan Google Map tiba-tiba muncul di atas bukit. Itu kan ada ya di YouTube. Tapi kalau menggunakan Waze, karena Waze ini dia lebih lebih online. Jadi kalau misalkan saya dari Palembang mau ke Indralaya, saya akan menggunakan Waze. Saya baru berangkat dari Palembang, terus Hafid sudah sampai ke Musi 2, menggunakan Waze juga. Kemudian Tasya berangkat dari, katakanlah saya dari Bukit ya. Tasya berangkat dari apa itu? Saya rumah Tasya di mana? Saya yang itu yang rumahnya di seberang Ulu itu, bentar siapa ya lupa saya. Tasya juga kan? Bukan ya? Iya Pak, Tasya dengan Tiara. Tiara, benar kan? Berangkat dari seberang Ulu ya, berangkat mau di Palembang. Begitu menggunakan Waze, itu akan terikut di dalam sistemnya. Jadi kalau saya misalkan tadi Hafid sudah di Musi 2, kemudian Tasya baru berangkat dari seberang Ulu ya, katakanlah. Kemudian baru berjalan di tempatnya Hafid terjadi kemacetan di Musi 2, maka otomatis itu akan berwarna merah kan di petanya. Nah, tempat Tasya berwarna hijau, makanya kemudian saya lebih diarahkan menggunakan jalur Musi ketimbang Musi 2. Nah, itu sebetulnya produk dari geovisualization ya, itu.
Nah, hanya kan itu sistemnya berkembang global ya, orang-orang Google Map. Jadi Waze itu, kita menggunakan basic map-nya itu Google. Tapi kemudian dia dengan teknologi ya, dengan teknologi, kemudian dia mengcompile semua data yang ada menjadi peta, kira-kira itu. Jadi dari setiap pergerakan Tasya itu, begitu kamu menggunakan Waze, itu terikat ke satelit, kemudian disimpan di server mereka, dideliver kembali ke kita, sesama pengguna itu bisa tahu, oh di sana macet, di sini enggak, kira-kira itu. Nah, itu sebetulnya produk dari geovisual. Itu yang maksud saya bahwa sebetulnya dengan kalian lahir sebagai generasi Z, informasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada saat saya dulu ya. Mapping 3D dan itu juga cukup banyak. Tentu saja sekarang yang menjadi tantangan tadi itu bagaimana kita bisa menggunakan informasi tersebut. Oke, ya. Nah, yang ini yang disebut tadi geovisualization, spatial query, and user interaction. Jadi Waze itu adalah proses interaksi ya. Ketika seseorang bergerak menggunakan software Waze terhubung ke data ya, dan itu sebetulnya kalau kita bicara geostatik sebagai exploratory data analysis. Jadi apa nanti bedanya ketika kita menggunakan kriging ya, misalkan ya, itu kriging itu adalah akurasi untuk perhitungannya ya. Tapi ketika kita bicara Google seperti ini kita lebih bicara pada visualisasinya. Kenapa disebut geo? Karena basicnya itu adalah dasar itu adalah peta rupa bumi, georeference ya. Georeference itulah yang digunakan, makanya kemudian ada dikenal disebut dengan yang kita sebut dengan georeference. Oke, ada yang sudah mencoba menggunakan OpenStreetMap? Belum? Oke, belum. Oke, sekarang siapa yang ada yang menemukan menarik tadi? Saya contohkan longsoran misalkan. Kalau tadi kan Hafid baru jalan saja ya. Rose menunjukkan adanya litologi ya. Nah, sekarang siapa yang sudah dapat dari perjalanan yang Anda lakukan, itu ada satu kondisi longsoran. Siapa? Atau Yosa mana Yosa? Yosa, Arif dapat apa Arif? Belum dapat kalau saya Pak. Belum dapat. Arif kenapa Arif? Di mana? Arif kayaknya udah nggak di Indolaya bukan? Aku jadinya di Cimanintin Pak. Oh Cimanintin. Oke, coba Google Street-nya udah dapat apa? Oh, kamu pakai HP ya? Kamu online pakai apa itu? Ya Pak, lagi buka Google Street juga Pak. Udah nemu Pak singkapannya di Sungai Cilutung, Sungai Cimanuk. Banyak Pak. Coba. Kurnia mana nih? Kurnia Romadizki di mana nih? Iya Pak. Saya di daerah Cianjur, yang Pak. ada di kuliah memperlihatkan itu ya. Kita kan bicara teorinya ada di situ semua. Yang kalian itu ada produk ya, produk dari teori tadi. Itu belakang Arif siapa itu? Ini di lab apa kamu? Oh, kamu pakai HP ya. Jadi ini apa Arif? Kamu nunjukin apa itu? Ini desktop, pakai desktop kampus, oke. Kamu mau nunjukin apa? Ada penjelasannya. Ini masih keyboard. Kamu mau menjelaskan apa, Rip? Arifnya hilang sekarang, oke. Siapa yang koneksinya? Ya. Kamu mesti pakai apa namanya tripod untuk sorot ke situ. Sidik sama Ragan di mana nih? Sambil nunggu Arif mendapatkan gambar yang bagus. Siapa yang ini?
Oke, mana Zahra ngeliatin apa? Zahra, Dita, Anissa bertiga nih. Masa nggak ngeliatin apa-apa? Bengkulu, daerah mappingnya mana? Iya, Pak. Di Bengkulu. Coba. Di mana apa? Nyuce, liatin apa? Biar nggak bengong. Atau Ulfa, mau liatin apa? Kalian tuh gini, ya, kalian itu menggunakan teknologi yang oke, kita pakai Google Map aja gitu ya. Tapi kita bukan bicara Google Map-nya ya. Tapi bagaimana si Google Map itu dibangun gitu. Paham kan maksud saya? Kalian tuh menggunakan kalian tuh bergeser dari sebagai pengguna ya, yang tadi ya, seperti Hafid. Wah, ini bisa nih Pak, bagus Pak. Nah, ya, that's all, itu orang sudah kembangkan. Lalu yang kita coba buat itu improve dari situ, kalau mungkin, kalau tidak, kita menggunakan hal tersebut untuk hal lain ya. Jadi misalkan untuk promosi wisata ya, promosi wisata misalkan. Kalian kan bisa bikin something. Atau di poin tadi itu kalian pinpoint di situ, kemudian membuat semacam simulasi ya. Karena misalkan waktu kemarin waktu kita mau membuat apa namanya geopark Rano, geosite Rano itu kebetulan itu ada kakak kelas kalian siapa saya lupa namanya. Itu kita minta dia buat video sepanjang jalan Rano, kemudian dia melihat lokasi-lokasi gitu ya. Nah, kuliah ini kan kalian belum ke sana ya, seperti misalkan kalian melihat Gua Putri, Gua Harimau tadi kan tentu belum bisa ke sana, belum bisa ke sana. Tapi dari informasi tersebut, kemudian ada teori kan, ada teori yang didapatkan. Dari teori tersebut kita gunakan. Oke, jadi misalkan nih tadi Profil menggunakan Google Earth yang untuk nah. Oke, ini ada Sidik ataupun Dita ataupun siapa yang mau perlihatkan? Tadi kan, misalkan tadi contohnya tadi untuk litologi diperlihatkan oleh Rose. Hafid baru ngeliatin pasar, belum nemu morfologinya. Padahal pasar itu not part, ya pasar itu visualization ya, tapi kita kan tidak akan membahas kenapa pasar ramai, bukan. Tapi yang kita bahas itu sesuatu yang terkait dengan geologi, kebencanaan misalkan. Kalian di situ melihat ada longsoran, morfologi, apalagi. Misalkan dari Google Street tadi bisa mengukur strike depth. Nah, itu kan bisa coba dilihat. Itu maksud saya, kalian buka Google Maps yang menjadi lokasi pemetaan kalian, kemudian kalian lihat apa sih yang bisa digunakan dari situ. Nah, kemudian kita kembali ke teori bahwa perkembangannya itu kalau kalian baca di paper tadi itu sudah sampai 3D modeling gitu ya. Sudah sampai pada 3D modeling. Ya. Tadi mana yang ada diperlihatkan itu, Rip tadi mana itu kan 3D modeling gitu kan. Yang gerak-gerak tadi itu kan. Nah ini apa, Rip? Ini kamu mau perlihatkan apa? Coba kamu jelaskan. Ini yang kamu lihatkan ini keyboard, Rip. Belum layarnya. Oke. Nah, ini kan dari sini kamu bisa tempel pola aliran. Oh, dia sungai. Arif yang jelasin. Saya dengerin, coba. Jelasin tentang kondisi singkapan di sini ya, Pak? Iya, kamu ngomong apapun kita dengerin dulu, coba. Ini kan kita bicara, kalau kamu baca di situ, geovisual itu bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, sekarang kamu menjelaskan apa? Itu ada banyak topik ya, ada banyak paper yang membahas tentang itu, yang kemudian, kamu singkapannya emang kelihatan dari situ? Oke, Pak. Di sini aku mau coba jelasin kenampakan dari daerah Cimanintin dari Google Earth Pro. Di sini kalau dari Google Earth Pro, Pak, di sini kita bisa lihat ada morfologi perbukitan struktural, yang mana perbukitan ini terbentuk akibat lipatan-lipatan, Pak, kalau dilihat dari peta geologi regional. Kemudian di sini juga bentuk pola alirannya juga di sini terlihat jelas, meandering, berkelok-kelok. Kemudian kalau di zoom in juga di sini kita bisa melihat adanya singkapan-singkapan, Pak, yang memanjang di dasar sungai. Mungkin itu, Pak.
yang kamu lihat, kamu belum bisa full perspektifnya, tapi kamu baru bisa melihat apanya? Baru ngelihat ininya Pak, ada pelamparan perlapisan batuan di sini Pak. Oke. Nah, terus tadi disebutkan kelurusan misalkan, bisa kelihatan nggak? Waalaikumsalam. Untuk kelurusan bisa kelihatan Pak. Di sini ada kelurusan di morfologi tinggian dan juga dari lembah-lembahnya Pak. Kalau kita tarik kelurusan bisa terlihat Pak di sini Pak. Oke. Nah, ini kan Cimaningtin ya, pasti pasar benda. Oke, ini kan kira-kira bisa memberikan gambaran seperti itu. Sehingga kamu bisa mulai melakukan interpretasi. Misalkan kalau nanti untuk peta geomorfologi kan, kamu bisa dapat gambaran perbukitan dan seterusnya. Oke, ini Arif sudah kameranya off. Saya lepas. Oke. Siapa ya? Siapa lagi? Zahra udah ketemu Zahra? Sudah Pak, tapi laptopnya nge-lag. Laptopnya nge-lag. Oke. Kamu coba cari dulu. Tadi siapa namanya? Hafid tadi kan jangan pasar, Hafid. Kamu tadi ngatin pasarnya. Hafidnya nggak ada ya? Mana Hafidnya tadi? Siapa? Rosa udah dapat lagi, Ros? Ini udah di daerah saya, Pak. Saya lihat Coba. bagian sungainya itu. Nanti bisa di sini. Di bagian jembatannya. Oke. Kayak gini. Nah, Bisa. ini. Oke. Terus? Apa yang bisa kamu ekspor dari hal ini ya? Dari geovisual ini. Kalau misal sebelumnya kan kita udah bisa lihat Pak yang pas kita masih di luar belum street view tuh kita udah kelihatan kalau itu Sungai Meander. Nah, kalau di bagian street view-nya ini mungkin kita bisa tahu juga kalau misalnya bagian-bagian sisinya ini misalnya mungkin ada singkapan seperti itu Pak, vegetasi. Oke ya. Ya. Jadi terus apalagi kamu kecilin, kamu jauh zoom atau kamu jalan gitu nemu di jalan tersebut misalkan ada. Tadi ini kan kita coba lihat dari aspek kebencanaan ya. Nah, misalkan daerah limpah banjir ya. Cirinya misalkan di rumah penduduk itu ada pernah bekas air, nah itu kan. Berarti nanti tinggi muka itu kira-kira ada di situ gitu. Ini street view ya. Coba jalan kemana? Ke sini, ke kiri. Ke sini apa ke sini, Mbak? Nah, ke kiri tuh kan boleh kamu mau kemana? Yang ada perbukitan coba. Tuh kan ada nih. Tadi betul ke kiri itu ada kayak bekas ini. Balik. Ini. Ke atas. Nah ini nih tebing di sebelah. Nih. Oh, oke. Coba. Nah, ini ya Pak. Nah kan, nah ini kan itu salah satu kita sebutkan adanya kelongsoran kan. Kamu belum ke sana tapi ini sudah bisa. Mungkin coba lebih dekat lagi. Dia udah belok kayaknya pinggir jalan itu kan. Iya. Sungai Cianteng. Nah, yang kemudian menjadi menarik. Nah, itu kan kelihatan tuh pinggir jalan. Tuh maju lagi. Setelah motor itu. Nah, kan? Nah, ini kan bisa melakukan pengamatan ya. Iya. Nah, yang next-nya ya, pertanyaannya kan ketika kalian dapat mapping tadi,
di lapangan gitu ya. Gimana dimasukkan ke informasi itu ada di sini gitu ya. Jadi kita menggunakan saya sendiri terus terang belum pernah mencoba menggunakan ini. Tapi kalau saya lihat kan si Google ini ngambil data dari mana gitu ya. Itu bisa dicek di dalam bahasa pemrogramannya. Itu ada add tuh di atas nih. Ini ada ini untuk apa coba kita klik. Yang mana, Pak? Apakah misalkan di situ, nah, Path, Polygon, Tour, ada model, ada tour kan? Oke. Nah, ini maksud saya itu mapping ke depan itu kalau semacam possible ya, kan 12 menit presentasi ya. Kita tidak hanya dengan cara ngomong, tapi membuat semacam video singkapan-singkapan yang menarik itu tidak hanya disampaikan lokasi berapa LP dan seterusnya gitu kan, biasanya kan seperti itu ya. Kita buat jadi semacam tour Google Earth Pro, kemudian karena mungkin belum ada ya di situ ya, artinya kan belum bisa kita ambil ya, tapi kalau sudah ada mungkin bisa. Oke, jadi coba lihat di situ nanti ini kita menggunakan teknologi ya, kita menggunakan teknologi yang ada, kita sudah menemukan satu titik longsoran di situ, maka next-nya kan kita bahas nanti di geomorfologi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Coba yang lain dulu, selesai udah ketemu ya, jadi poin-poin itu bisa mulai diekspor ya. Karena yang nggak nge-lag siapa? Emi, Gilang, mana Gilang? Misalnya Gilang rajin nih, Gilang hari ini agak nggak muncul. Iya Pak. Ini pakai itu Pak, device bisa Pak. Joinnya dari HP. Oh, Gilang dari HP, oke. Siapa yang nggak dari HP? Harusnya masih saya pin, jadi masih muncul. Siapa yang mau memperlihatkan kemudian menjelaskan ya, ini kita oke. Tunjukkan Pak, tapi lewat video Pak. Video mana? Oke. Oh, kalian di ini ya, di lab Pak. Di lab ya. Oh ya, sama Bu Nani ya, bukan? Pemetaan saya itu ada kayak tambang kayak gitu Pak. Oke. Nah, ini tambang apa? Kayaknya tambang batu gamping kayak Pak. Oke. Nah, kan bahwa tahu itu tambang batu gamping kan kamu melihat dari peta geologi regional kan? Iya Pak. Oke. Terus apalagi yang kamu buka pengetahuan kalian ya. Jadi kemudian kalian menjelaskan apa yang menarik menurut kalian. Nah, ini coba ini bolong-bolong kayak gitu kan potensi kejadian bencananya tentu akan tinggi. Ini Lang, kamu diamkan HP-nya, itu kan kita pusing. Jadi HP-nya kamu diam, yang kamu zoom in, zoom out itu layar monitor kamu. Jadi bukan HP-nya dideketin ke monitor, kemudian dijauhin. Bukan. HP-nya kamu diamin, ya gini, terus yang kamu zoom in, zoom out itu layar kamu itu. Jadi HP kamu tuh ngelihat layar penuh. Ya, ini teknik geovisualisasi. Nah, terus kamu diamin dan nyuruh siapa di luar kamu itu. Nah, terus yang kamu zoom in, zoom out itu petanya, bukan ini apa ini? Kayaknya danau ini Pak. Danau, oke. Nah, kan kalau di apa namanya? Ini kan kita sudah meninggal lagi. HP kamunya kamu diamin. HP-nya kamu diamin gitu ya, terus kamu bisa pakai apa gitu caranya gitu. Terus coba. Terus apa lagi yang kamu perhatikan di sini? Di sini mungkin di arah aliran sungainya Pak. Oke. Apa yang kamu lihat di situ? Nah, itu Oxbow Lake misalkan kan? Poin bar ini Pak. Nah, itu poin bar. Oke, itu poin bar. Terus ke depannya juga banyak poin bar kan?
Jembatan, oke. Mungkin dari beberapa titik itu kayak terlihat ada singkapan Pak di dasar sungai ya Pak. Sama ada kayak morfologi tinggian juga. Nah tapi di sini Pak masih kayak ketutupan vegetasi gitu Pak tinggiannya. Pak. Oke, terus vegetasinya cukup tebal ya. Ya. Bisa gini Pak, kan kalau di Google Earth ini kan dia kalau terlihat daerahnya itu di daerah yang udah kayak ada bukaan desa kayak gitu kan Pak. Nah sedangkan untuk daerah yang ketutupan vegetasi itu terkadang kayak animasi kayak itu bentuk Pak. Kayak animasi ngeblur ya. Iya. Jadi kan gini, si Google ini kalau kamu baca di teorinya, ini kan tiap hari itu satelit lewat ya. Dan itu kan kalau yang pro kan ini sekarang luar biasa ya. Kita nutup-nutupin juga tetap aja bisa dapat ya. Kadang-kadang kalau memang di dalam secara, jadi ada regulasi juga. Misalkan kalau pusat militer itu pasti si Indonesia itu akan memberitahu, ini di blur, nggak boleh didetilkan ya. Kamu bisa lihat lah, coba aja Batu Raja itu in general diblurkan. Di Batu Raja. Muara Enim, saya itu ada kompleks tentara, itu agak diblurkan. Diblurkan itu kadang-kadang memang daerah-daerah yang memang merupakan ini militer. Gitu. Nah kalau ini kenapa blur ya sebetulnya kan pada saat kamu mengolah data, kan kamu menggunakan citra satelit ya. Nanti kan menggunakan band berapa, nah itu akan kelihatan. Ketika kamu menggunakan NDMI, normalized, ataupun NDVI, normalized determined vegetation index, nah itu dari situ. Ya. Ini kan, kalau ini kan hanya untuk melihat permukaannya ya. Mati komputernya. Gilanya muter ya. Komputernya mati. Oke ya, oke. Nyalain dulu ya, oke. Siapa nih? Siapa lagi nih? Gilangnya kita matiin dulu. Gilang apa? Kevin? Sidik sama Ragan ini mana tadi? Hafid, udah nemu yang menarik di tempatmu? Ada? Sudah ketemu morfologi, Pak. Coba. Oke. Di sini Pak morfologinya Pak, ada morfologi perbukitan Pak. Saat belum keluar. Belum Pak. Oke. Nah. Kan? Ya. Jadi, oke, coba kamu jelaskan kenapa ya. Kamu lihat? Pak. Nah, mungkin kalau di daerah sini terdapat morfologi perbukitan di mana untuk elevasinya itu lihat dari Google-nya itu 100 sampai 200 sehingga daerah sekitar sini ini bukan perbukitan, Pak. Oke. Nah, ini kan kamu menggunakan Google Map ya. Nah, kalau saya tanya, dengan foto yang digunakan Rose tadi, yang Rose tadi kan dia menggunakan Google Earth ya, Google Earth Pro ya. Ini gunakan Google. Kira-kira bagus yang mana nih untuk keperluan morfologinya? Kalau untuk keperluan morfologi mana yang bagus? Apakah Google Earth atau Google Pro? Ayo. Dan kalau semisal untuk Google Maps ini kan kayak cuman street view-nya tuh cuman 360 kan Pak, nggak bisa dilihat dari ke atas itu kan Pak. Nah jadi kalau Google Earth kan selain dia menunjukkan street view juga bisa melihat secara 2 dimensi kan Pak dari atas. Nah jadi kemungkinan kalau lebih jelas tuh untuk Google Earth Pak.
Oke, Google Earth ya. Oke. Nah, oke ya, berarti masing-masing ada fungsinya ya. Ketika kamu akan menggunakan ini, kamu ketika ingin melihat penampakan dari jalan yang lebih bagus, kamu menggunakan Google Map. Tapi kalau menampakkan 3D-nya, lebih bagus menggunakan Google Earth. Itu kan 2 poin ya, itu yang kita peroleh sekarang. Nah, poin apa lagi yang bisa kita ekspor? Kita buka lagi di teori tadi itu kan ada beberapa ya yang bisa dikembangkan dari yang kalau kita baca kembali tadi ya. Geografi misalkan. Jadi kalau saya tanya, identify and describe the major driver to move the assessment of data. Dari kemanfaatan si Google Earth, Google Map kamu itu, ya, apa yang bisa kamu ekspor lagi? Apa yang bisa kamu sampaikan lebih jauh ya. Tapi hafidnya kita ini dulu kan yang muka hafid semua, ada mukanya di sini kita. Oke, tadi morfologi sudah ketemu, di Rose sudah ketemu juga kebencanaan ya longsoran. Yang lain nih 2 orang lagi biar bisa membandingkan ya. Kalau kalian baca kan ada beberapa manfaat ya. Manfaat apa lagi yang bisa dimanfaatkan dari grafik. Tadi di Gilang menunjukkan, oh ada lokasi tambang Pak, saya bisa identifikasi bahwa itu sebagai tambang ya. Dulu zaman saya kuliah, itu kita menggunakan foto udara dan itu ada alatnya ya, sampai kayak lensa gitu kita foto udah mahal. Sekarang ini kalian dengan Google Earth, Google Maps, Street View, ada banyak sekali yang memang terkenal kan Google Earth sama Google View. Nanti kalau kita gunakan Sentinel ya, kita gunakan Sentinel itu juga lain lagi kemanfaatannya. Ya, tapi kita yang biasa generic yang bisa kita gunakan Google Map, Google Earth, OpenStreetMap ataupun Sentinel ataupun apa ya. Oke. Kayak satu lagi, ini semua tadi di Jawa ya, di Baya, di Lewiliang. Yang Sumatera siapa yang mapping di Sumatera? Saya, Pak. Oke. Ini siapa? Sidik sama? Oh, Zahra. Oh, Zahra pindah. Zahra pindah sama Sidik sama Ragan. Oke. Mana itunya? Petanya. Ini kan rombongan Bengkulu kan? Ya. Peta apa, Pak? Ya, kamu kan Google Earth, Google Maps. Kayak tadi kamu masuk ke lokasi mappingnya ya. Gitu. Kayak tadi kan saya ngeliatin daerah Lewiliang, Hafid sama Gilang ini Sidik ya. Oke. Nah, apa yang akan kamu jelaskan? Oke. Pantai Bengkulu. Ya, iya, Pak. Ini kan punya Zara ini di dekat pantai, Pak. Katakannya. Nah, menurut Zara tuh di sini nih ada estuari, Pak. Karena pertemuan dari aliran sungai sama laut di sini. Oke, berarti nanti di satuan morfologinya yang selama ini hanya meandering, kamu ada satuan morfologi baru yaitu estuari ya? Ya, terus Oke. ada air terjun Curug Nibung juga, Pak. Tapi nggak bisa di ini, Pak, di Street View. Soalnya daerahnya belum terjangkau. Nah, oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa yang di Jawa tadi itu lebih bagus-bagus ya dibandingkan dengan yang di sini. Nah, berarti kan ada parameter lain ya yang kalau kita baca di dalam secara teori tadi ya, di dalam secara teori tadi kan di part awal itu kan user sama usage ya. Artinya apa? Kenapa misalkan ya? Kenapa Google itu lebih banyak kemampuan Jawa? Dari mana dia tahu? Pertanyaan saya. Setiap kalian akses ke Google itu tercatat.
tercatat ya, tercatat. Jadi orang membuka Google di situ itu tercatat di Google ya. Makanya kemudian ketika semakin banyak secara kurva misalkan ya, ini kamu taruh di puncak gunung ada, coba taruhnya di jalan kan, coba taruh di jalan itu kan mana ini Danau Pagar Alam, itu siapa sih di mukanya muncul ya, dari atas. Ya, jadi pertimbangan Google kenapa lebih banyak di Jawa ya karena orang Jawa lebih banyak akses gitu ya. Gitu. Jadi ketika daerah tersebut jarang diakses ya, ini kamu ngeliatin apa? Cepet banget. Pagar alam. Bingung, Pak. Jauh banget itu. Kamu kan di bawah kan, kamu kan di itu di Bintuhan itu kan. Coba lihat di daerah. Oh, udah mentok ya. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa lagi. Oke, berarti ya yang kita riset di sini nanti kalau ketika compare tersebut ya ternyata di beberapa daerah itu memang kita nggak bisa dapat informasi sedetil itu. Kenapa? Karena memang penggunaan juga masih jarang. Oke, satu lagi sebelum jam 11.20 kan geostatistik ya, kuadran dari saya. Satu orang lagi yang di Sumatera. Kenapa? Zahra ini kayaknya dia ngomong. Kamu kenapa? Kamu masih mute itu. Enggak Pak. Ngomong sama sini, Pak. Oh, di situ. Oke. Yang Sumatera siapa lagi? Kalau Jonathan, setahu saya di sana ada apa? Raina sama Kevin. Kevin, mana Kevin? Kalau Rainanya kan di sana di Bayah. Kalau Kevinnya kan kalau dari Sumatera ya. Kalau saya kemarin sekelompoknya sama Haki, Putri Safira, Yosafat, sama si Kurnia Pak. Jadi kami itu rencananya ngambil lembar Cianjur Pak. Oh, kamu pindah ke Cianjur? Iya. Soalnya di Lahat katanya kan lagi masih rame gitu Pak, yang pemetaan di sana. Jadi kayaknya kami untuk sementara ngambil yang di Cianjur dulu. Oke. Jadi nggak jadi di sana ya. Oke, saya melihat yang Sumatera ya. Tadi jelas di datanya punya Zabel. Dia Zabel kan ada 2 Zahra ya. Ada Zabel, ada Jabul. Yang di Zabel tadi nggak banyak ya. Ini kamu dari Petro ya? Oke. Jadi siapa yang di Sumatera ini? Nggak ada lagi ya? Oh, yang Lampung. Rehan, mana Rehan? Ini nggak ada. Rehan, oh ya lagi ngurus praktikum sama Pak itu ya. Sama Bu Nani sama Pak, saya lupa namanya. Oke. Nggak ada lagi yang di Sumatera? Ya, Ustaz. Oke ya. Tadinya saya memperlihatkan bahwa bagaimana ketika semakin banyak pengguna ya. Ini di situ ada juga teorinya. Jadi di sini disebutkan ya. Di bab ini disebutkan ya, di sini disebutkan bahwa semakin banyak penggunaan khususnya itu, maka data tersebut akan semakin lengkap. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan user interaction. Jadi setiap orang ke sana dia membawa kamera, mengambil foto, kalian menggunakan track ya, menggunakan Google Maps gitu ya. Maka itu akan mendapatkan updating atas data tersebut. Nah, yang kemudian diharapkan itu adalah bagaimana kalian bisa mengupdate ya data tersebut ke dalam si Google
map yang digunakan tadi. Oke, ya, itu tentang kuliah kita geovisualization. Jadi yang menjadi tantangan kan sebetulnya bagaimana kalian bisa membuat ya ataupun menggunakan si geovisualization untuk pemetaan ya. Itu yang diharapkan bisa mulai dikembangkan. Oke. Kira-kira itu untuk kuliah geovisualization ya. Jadi di teknologi kita sudah menggunakan teknologi sudah cukup banyak. Nah, tinggal seperti apa sih kalian bisa mengembangkan ataupun menambahkan. Poinnya adalah ini untuk keperluan tugas akhir kalian. Jadi geovisualization ini juga bisa kita gunakan sebagai part dari tugas akhir. Jadi dari pas pemetaan misalkan nanti pas mapping lihat ini ada yang menarik nih kemudian kalian buat tapi bukan seperti tadi hanya menampilkan, tapi ada teori-teori ya. Jadi kalau buka di bentar, ini saya ambil contoh ya di Science Direct misalkan. Oke. Jadi kalau kalian buka nih geovisualisasi. Nah, ini kan landscape urban planning ya. Kalau kita lihat nih computer and geoscience misalkan model. Jadi bagaimana sih penggunaan geovisualization tersebut ya untuk keperluan geologi? Tentu saja yang kalian cari itu jurnal Earth Science. Jadi kita filtering lagi. Ini contohnya nih. Proses spectroscopization dan uplift paleotopographic reconstruction. Bentar. Nah, ini misalkan. Ya. Procedure for resilient mapping in urban system exposed hazard in Estonia. Ini contohnya penggunaan geovisualization ya untuk kebencanaan. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kan dia menjelaskan mitigation, response, kemudian lingkungan meteorologi seperti apa, ini data yang digunakan building. Nah, ini kan overlay-nya. Kemudian dia memberikan gambaran. Ini kan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi di lokasi mapping kalian misalkan tadi sebelum ke lapangan ada cukup banyak yang bisa dibangun ya, building material, building robust dan seterusnya lah. Kira-kira seperti itu. Jadi berangkatnya dari jurnal, kemudian kita gunakan sebagai rujukan, kemudian kita gunakan data yang ada di di daerah pemetaan kita. Oke ya, jadi itu juga topik lain dari kuliah kita yang bisa digunakan untuk mengembangkan tugas akhir. Saya sendiri seperti saya sampaikan belum pernah mencoba secara lebih detail pemanfaatan ataupun riset tentang geovisualization, tapi dari paper-paper yang saat itu cukup banyak. Dan ke depan kalau saya lihat dari perkembangan ilmu itu ya, ilmu pengetahuan itu kita akan seperti itu ya. Jadi akan menuju ke arah sana ya. Perkembangan ilmu, penggunaan hal-hal yang baru ya. Itu untuk penampilannya. Tapi kalau ketika kita di geostatistik itu bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan. Oke ya. Jadi itu kuliah dari saya tentang digital technology of geophysics. Kita sudah melihat teknologinya yang kita juga sudah bisa menggunakan tapi baru hal yang sederhana ya, untuk jalan, untuk melihat longsor, untuk melihat litologi. Tapi kalau nanti mau didetilkan misalnya ya, mungkin nggak nih yang seperti Arif sampaikan tadi sampai bisa mengukur side slip dari foto udara misalkan. Nah itu kan pasti itu akan mengembangkan lebih detail lagi.
Nanti misalkan pendekatan artificial intelligence. Karena begitu kita melihat garis yang tadi, ya, kita membedakan bahwa restrictive itu kan menentukan batas lapisan. Menentukan batas lapisan itu ada filtering data ya. Filtering data itu, ya, ketika kita memfilter data tersebut itu dari apa? Dari pixel sebetulnya ya. Nah, pixel itu yang dibaca sebagai bidang miring misalnya atau deep, kemudian pixel lain dibaca sebagai kelurusan. Itu. Poin-poin seperti itu yang banyak yang perlu kita kembangkan dari aspek geologinya. Gitu. Nah, dari situ juga dari lokasi tadi, untuk konservasi geologi misalkan, kalau secara teori, di sini harusnya tadi tempatnya Gilang melihat ada banyak daerah yang mengalami longsoran, nggak jauh dari penduduk. Di situ juga Gilang melihat adanya meandering ataupun point bar. Nah, pertanyaannya itu kan kenapa sampai terjadi point bar? Point bar itu kalau kembali kepada teori geomorfologi terjadi karena proses sedimentasi. Pertanyaannya dari mana sedimentasi terjadi? Berarti kita bicara sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari hulu dan seterusnya. Nah, ini dari proses tadi misalkan untuk menjelaskan geovisualisasi untuk geomorfologi itu dari mana? Dari finding tadi tersebut, kemudian dari peta-peta kita cari sumbernya, kita menyimpulkan bahwa sumber sedimentasi tadi dari sana. Kita lihat ada 2 sungai misalkan. Kenapa sungai yang satu point bar lebih banyak dari sungai yang lain? Nah, itu dari geovisualisasi yang bisa kita lakukan. Ya, sebelum kita melakukan analisa. Tetapi analisa tersebut nanti dikuantifikasi. Cara mengkuantifikasinya seperti sampaikan tadi. Kalian lihat rujukan, lihat paper, bagaimana orang sudah menggunakan itu. Ya, sekarang misalkan untuk mau subsiden, kalau belum bisa diukur, sekarang sudah menggunakan DNNS sama LIDAR, sama beberapa teknologi. LIDAR tetap digunakan titik pengukuran saja, jadi tidak sebanyak yang kita perlukan seperti dulu. Cukup beberapa poin dan kemudian kita menyebutkan bahwa sudah terjadi subsiden. Oke, itu ya. Kita pindah dulu ya 10 menitan. Saya harus restart dulu komputer karena ternyata ini saya tidak bisa memperlihatkan itu. Kemudian kita gunakan link Zoom untuk